Halo, selamat siang Pak Suhermin. Selamat siang. Ya, ini dari Yosep Oto TV 45, radio streaming, YouTube, dan website sementara ini. Oke. Ya, kita kepengen bincang-bincang dengan Pak Suhermin selaku representatif dari Langenberg Teknologi. Sedikit saya kupas tentang Langenberg Teknologi. Itu adalah teknologi dari Jerman dan juga kerjasama di Amerika yang bisa membuat power plant dari air laut untuk dirubah menjadi energi. Seperti contohnya menjadi listrik dan juga menjadi air minum. Mungkin yang selama ini dikenal di beberapa Pemda yang sudah kerjasama dengan Langenberg Teknologi seperti Labuan Bajo dan Sidoarjo, itu mengupayakan supaya juga mengolah PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah, dan juga beberapa kegiatan lain. Mungkin bisa dijelaskan Pak Suhermin apa saja peran Langenberg Teknologi dan apa itu Langenberg Teknologi lebih jelasnya. Oke Pak, baik Pak. Jadi sebenarnya teknologi Langenberg ini adalah memakai teknologi plasma. Jadi kami itu sebenarnya adalah membuat fuel. Fuel itu berasal dari hidrogen sebenarnya. Iya. Hidrogen itu kebanyakan ada di air, di sampah juga banyak. Iya. Ya. Nah, ketika air, sampah, atau limbah masuk ke plasma sistem dengan temperatur yang sangat tinggi, tujuan kita adalah mengubah itu menjadi fuel. Ya, yang kita buat adalah fuel dalam bentuk liquid. Iya. Nah, ketika fuel itu udah jadi, ya tentulah gampang mau apapun. Iya. Mau kita buat, kita ada turbin, jadilah listrik. Oke. Bahkan bukan hanya turbin, generator pun kita bisa. Iya. Nah, lalu kemudian ketika dia fuel itu diproses, kemudian dia ketemu hidrogen juga, dia jadi water, H2O. Iya. Ya, jadi proses airnya adalah air yang demineral. Untuk membuat air yang biasa yang ada mineral cuma satu langkah saja. Jadi Iya. itu sekilas teknologi Langenberg. Jadi bisa jadi air laut, jadi air sungai, sampah juga ada, oke. Ya, Iya. seperti itu secara sekilas. Iya, saya coba googling, rupanya Max Langenberg pencipta teknologi ini, yang dari plasma ini, melakukan riset selama 35 tahun. Dan Iya, betul. menghabiskan sekitar 1 miliar US dollar untuk Iya, biaya betul. risetnya. Sampai Betul. terbukti dan juga dipakai, mungkin juga dipakai oleh militer Jerman dan Amerika, atau bagaimana? Betul sekali. Iya. Kayak Navy Jerman. Ya. Iya. Itu juga pakai teknologi ini. Ya. Beberapa industri penting di US juga sudah pakai. Iya. Ada juga yang umum sih, ada juga yang umum seperti di Atlanta. Iya. Ya, di Georgia, daerah Atlanta sana. Kemudian di Boardman juga, itu yang umum. Iya. Kiprahnya mulai masuk di Indonesia apakah pas kejadian bencana terus kemudian ada bantuan dari luar termasuk dari Amerika dan Jerman dalam bentuk teknologi ini seperti menyaring air sungai dan air laut kemudian bisa dijadikan air minum dan tenaga, apakah semenjak bencana itu atau memang datang ke Indonesia langsung ingin membantu tentang power plant kelistrikan di Indonesia? Sebenarnya awal mulanya kita melihat masalah sampah. Kita masuk ke sini adalah masalah sampah, masalah PLTSA.
Ya, karena kalau kita proses sampah dengan teknologi ini banyak sekali keunggulannya dibandingkan teknologi yang sudah ada. Ya. Ya, kita bisa menghabiskan sampah sampai zero discharge, sampai Jadi nol, tanpa ada polusi sama sekali. tanpa ada polusi sama sekali. Jadi Kita benar-benar juga habis. Iya. ya registrasi di di KLH Republik Indonesia menyatakan bahwa teknologi kita ramah lingkungan. Karena memang kita tidak ada, yang kita hasilkan limbah nggak ada, emisinya juga tidak ada. Iya. Okay. Itu material apa aja itu, dari mulai besi karat, botol beling, plastik, semua bisa dihancurkan oleh plasma itu ya? Sebenarnya bagi kami apapun jenis material nggak ada masalah. Cuma memang karena kami butuh size ukuran material yang relatif kecil supaya bisa masuk ke plasma chamber kami, tentulah kami melakukan threading. Threading itu, nah sebenarnya apapun jenis mau metal maupun apa, cuma masuk ke kita tuh nggak ada masalah. Cuma masalahnya pada waktu di threading, nah kita tentulah kalau kita metal juga masuk kan threadingnya harus punya kualitas khusus. Betul. Karena itu keras itu aja. Jadi masalah utama di threading saya lebih bagus kan supaya material threading nggak gitu excellent, ya kita pisahkan dulu metalnya. Ya seperti itu. Saya jadi penasaran, apakah misalnya kan banyak kejadian bencana, contohnya gempa bumi. Gempa bumi, tanah, gedung itu retak-retak. Apakah itu juga bisa dibersihkan dalam tanda kutip oleh plasma ini? Apakah ditembak atau bagaimana? Seperti bayangan saya seperti laser begitu, supaya retakan-retakan aspal atau bangunan itu bisa bersih gitu. Apakah bisa? Sebenarnya kita lebih fokus ke energi Pak ya, water energy, sama waste treatment atau industrial waste. B3 lah kita sebut. Kita nggak mengarah ke aplikasi yang lain sebenarnya. Lebih bagaimana menanggulangi sampah itu sampai membuatnya menjadi bahan bakar ya. Iya, zero discharge sampai nggak ada sama sekali sisa, ya. Sebenarnya kayak gitu. Sebetulnya itu permasalahan klasik yang terjadi, contohnya di ibu kota Jakarta ini yang selalu ada banjir tahunan gara-gara sampah menumpuk, entah itu sampah dari Bogor, entah itu memang sampah di sepanjang Sungai Ciliwung dan 19 sungai lainnya yang mengalir di Jakarta yang kotor, yang berbau hitam, dan itu sebetulnya masalah yang terjadi di ibu kota ini. Apakah ada keinginan dari Langenberg untuk juga menjadi solusi dari membersihkan sampah itu? Pada prinsipnya kita bisa bekerja sama, ya. Masalah sampah di sungai sampai hitam, sampai itu bukan masalah bagi Langenberg Teknologi. Sama sekali bukan masalah bagi kami. Justru malah itu solusinya gitu ya, bahwa itu bisa menjadi jernih gitu, bening gitu ya. Boleh dikatakan kita bisa lakukan itu. Iya. Untuk beberapa, apakah yang diperlukan tuh air mengalir atau kalau misalnya setu-setu begitu, danau? Tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Mau danau, mau air mengalir, air tidak mengalir, itu tidak masalah. Laut juga, air laut, itu nggak ada masalah bagi kami. Karena kami akan sedot itu, ya, pakai pompa, masuk ke sistem kami. Oh begitu, iya. Ya, jadi untuk mungkin yang baru pertama dengar bisa melihat, tinggal googling aja Langenberg Teknologi. Dan memang sudah ada di Indonesia dan Pak Suhermin ini adalah representatifnya. Baik, sementara itu dulu Pak Suhermin, terima kasih informasinya tentang teknologi plasma ini yang bisa menjadi solusi dan juga dibutuhkan masyarakat. Tapi tetap regulasinya tuh ada di pemerintah kita, bagaimana caranya supaya ini betul-betul bisa dilaksanakan dan betul-betul untuk masyarakat benefitnya gitu. Iya Pak. Iya. Terima kasih juga ya.
Ya, terima kasih untuk informasinya dan mudah-mudahan dengan begini banyak daerah-daerah juga berminat untuk bekerja sama. Baik, sementara itu dulu Pak, sampai kita ketemu lagi di episode yang akan datang. Selamat berjuang dan sukses untuk Langenberg Teknologi. Terima kasih Pak.